Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini bertemu dengan Pak Guru dalam mata pelajaran atau dengan mata pelajaran fikih. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Pak Guru. Alhamdulillah. Sehat, Pak Guru. Kurang semangat ya. Harus ada embel-embelnya di belakang. Jadi ketika Pak Guru bertanya, apa kabar anak-anak sekalian? Kalian menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Dan pakai gerakan tangan. Pakai begini, Allahu Akbar. Oke, siap? Coba saya coba. Pak Guru coba sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu mari kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran ini bisa bermakna dan berkah dalam kehidupan kita lewat doa bersama ya, doa belajar tentunya. Siapa ketua kelas di kelas ini? Adik Hamka ya? Ya. Iya, Ya, Adik Pak Hamka Guru. boleh menuntun doa belajar untuk teman-teman. Silakan. Baik, teman-teman semua, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah surah yang pertama sebagai pembuka. Jadi mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan pikiran, otak yang jernih sehingga bisa menerima pembelajaran pada hari ini dengan baik. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Pak Guru. Baik, terima kasih anak Hamka yang telah menuntun doa. Semoga pembelajaran ini berjalan dengan baik dan bermakna ya dalam kehidupan kita sekalian. Baik, nah anak-anak sekalian, sebelum juga kita lanjut pembelajaran pada hari ini, Pak Guru ingin memastikan. Coba anak-anak sekalian perhatikan di sekeliling, baik di bawah tempat duduk atau di lacinya. Lihat kalau masih ada kotoran atau rumput, tolong dibersihkan agar pembelajaran kita berjalan dengan aman karena keadaan di sekitar kita sudah bersih. Ya, Coba Pak minta Guru. tolong. Ini mau buang sampah dulu Semua, nih, Pak semua Guru. ya. Bersih, Semua. Pak. Alhamdulillah sudah bersih. Oh, alhamdulillah. Kalau begitu kita akan lanjut. Baik. Nah, anak-anak sekalian, ini merupakan pembelajaran pertama dengan Pak Guru ya di mata pelajaran fikih ini. Pak Guru ingin bertanya sedikit. Sebelumnya saat kalian masih SD atau MI, apakah pernah belajar tentang yang namanya toharoh? Pernah, Bu. Pernah, Pak Guru. Pernah ya? Dasar, Pak Guru. Iya, tetapi alhamdulillah yang penting pernah dengar tentang toharoh. Pernah, Jadi Pak Guru. ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang tohara, apa yang diingatnya tentang tohara, tolong dijelaskan sedikit. Jadi saya, Pak Guru. Silakan, anak Dahamka. Taharo itu artinya bersuci. Itu yang saya tahu, Pak Guru. Jadi bersuci dari hadas dan najis. Iya, benar sekali. Benar, Alhamdulillah. Pak Guru ya? Luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk anak Dahamka. Terima kasih, Pak Guru. Iya, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang tohara. Nah, tadi anak Dahamka sudah mengatakan bahwa sudah pernah mempelajari tentang tohara waktu masih di MI atau SD, tetapi baru dasarnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih lanjutnya, tentunya tentang tohara yang meliputi ketentuan bersuci dari hadas dan najis. Jadi, silakan perhatikan di layar, Pak Guru akan menampilkan materi yang akan kita bahas hari ini.
Sabar ya adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, ini masih gangguan jaringan mungkin. Wah, Tidak ada suaranya Pak Zainal. sementara Pak, sementara. Sementara men-share screen. Mau kasih cari taman ya. Siram dulu. Siram kopi. Susu. Ini jaringan atau apa ini? Susu. Kopi apa ya? Kopi cair. Apa aja? Ya baik adik sekalian, sambil menunggu ini jadi, Pak Guru akan menggambarkan sedikit tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Pak Guru ingin bertanya dulu, mengapa penting kita mempelajari tohara ini? Ada yang tahu? Belum tahu Pak Guru, belum. Baik, jadi mempelajari materi tohara ini atau bersuci ini, nah dalam istilah fikih sebenarnya ada yang bingung, apa sih tohara? Kenapa bilang tohara kemudian kenapa mengatakan bersuci? Nah, jadi dalam istilah fikih tohara itu disebut dengan bersuci itu disebut dengan tohara. Nah, jadi mengapa penting kita mempelajari materi tohara ini? Karena suci merupakan prasyarat daripada kita dalam melaksanakan ibadah. Contohnya sholat, ya. Jadi seseorang yang akan melaksanakan sholat ataupun tawaf, kemudian dia tidak dalam keadaan suci, maka ibadahnya atau sholatnya tersebut tertolak. Begitu juga dengan memegang mushaf atau membaca Al-Quran. Ya. Ada perbedaan antara yang suci dan yang tidak suci. Sudah terlihat ini di layar adik sekalian, anak sekalian? Sudah ada Pak Guru. Iya, sudah ada, Pak. Iya, baik. Sebelum lebih lanjut ini, di sini coba lihat di layar ini. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis untuk membangun pola hidup bersih dan sehat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Adapun ketercapai atau ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP kita pada hari ini adalah diharapkan setelah mempelajari materi ini kalian dapat menjelaskan pengertian tohara dan dalilnya. Yang kedua, dapat mengidentifikasi alat-alat bersuci dari hadas dan najis. Kemudian yang ketiga, dapat mengklasifikasi jenis hadas dan najis. Ya, selanjutnya ini ada materi tohara, ini ada minimapnya. Lihat ini tohara itu terdiri dari dua, benar apa yang dikatakan oleh adik Hamka tadi atau anak Hamka, bahwa tohara itu adalah bersuci, kegiatan bersuci dari hadas dan najis. Nah, jadi silakan diperhatikan materi yang ada di PowerPoint ini yang Pak Guru share. Nah, anak-anak sekalian, setelah memperhatikan apa yang Pak Guru tampilkan tadi, utamanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, maka Pak Guru ingin membagi anak-anak sekalian berkelompok, ya, kurang lebihnya menjadi 3 kelompok sesuai dengan KKTP tadi, dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian setelah membagi kelompok, Pak Guru akan memberikan masing-masing kelompok itu tema yang akan kalian diskusikan. Nah, hasil diskusi kalian itu nanti dicatat atau dibuat di dalam LKPD yang akan Pak Guru bagikan. Nah, teknik kita membagi kelompok pada hari Halo Pak Guru. Siap Pak Guru. silakan menghitung.
Satu. Dua. Tiga. Iya, baik, sudah. Cuman 3 kelompok dah yang diperlukan. Jadi siapa yang tadi menyebutkan angka 1, silakan bergabung dengan semua teman-teman yang menyebut angka 1. Berarti dia otomatis kelompok 1. Nah, Saya kelompok ketiga 1 ini, berarti. kelompok 1 ini akan membahas tentang toharo dan dalilnya. Kemudian tadi yang menyebut angka 2 otomatis menjadi kelompok 2. Mereka akan membahas tentang alat-alat bersuci dari hadas dan menyebut angka 3, mengklasifikasi jenis hadas dan najis. Jadi silakan adik-adik bergabung berdasarkan apa yang disebutkan tadi kelompoknya. Kemudian diskusikan 3 hal ini. Pak Guru akan membagikan LKPD ini yang Pak Guru pegang ya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Guru. Ya, ini masing-masing kelompok mendapatkan LKPD. Ini Pak Guru berikan. Oke. Jadi Pak Guru tidak akan menentukan siapa ketua kelompok. Nanti kalian sendiri yang diskusikan siapa ketua kelompok kalian. Jadi hal-hal terkait yang Pak Guru sudah bagikan tadi, kalian diskusikan. Hasil diskusinya sebentar akan dipresentasikan. Baik Pak Guru. Iya, Pak Guru beri waktu 20 menit ya. Atau 15 menit saja karena kita masih ada waktu untuk presentasi. Jadi 15 menit saja untuk kalian diskusi dan mencatat hal-hal terkait apa yang Pak Guru tugaskan. Silakan. Semua aktif ya. Iya, siap Pak Guru, Iya, siap. Pak Guru. Siap. Wah, kurang semangat ini dalam kerja kelompok. Siap. Coba Pak Guru, karena kalian kurang semangat ini, Pak Guru ingin memberikan sedikit ya untuk memotivasi. Jadi kalau Pak Guru mengatakan mana semangatnya, kalian menjawab ini semangatku. Yes. Ya, jadi ya ini karena Pak Guru lihat banyak yang sudah tidak semangat. Coba Pak Guru coba ya. Boleh, mana Pak Guru. semangatnya? Ini semangatku. Yes. Oke. Siap. Silakan dilanjutkan diskusi kelompoknya. Ini ada yang tidak kerja ini. Aduh. Anak Darlin, ini harus kerjasama ya. Jangan hanya menjadi penonton di dalam kelompok. Semua harus aktif. Aktif Pak Guru. Kelompok 3 Pak Guru tentang mengklasifikasi jenis hadas dan najis. Iya. Sudah selesai? Belum Pak Guru, sedikit lagi. Oke, silakan ya. Baharullah, anak Baharullah harus aktif ya. Ya, Pak Jangan Guru. hanya main-main pulpen kerjaannya. Oke, Pak Guru. Jewer dia Pak Guru. Ya, jadi dalam hal ini kerja kelompok kalian ini Pak Guru menilai. Makanya Pak Guru mondar-mandir ini memantau kerja kelompok kalian. Karena Pak Guru menilai, ada penilaian juga unjuk kerja ya. Jadi semuanya harus benar-benar menunjukkan kinerjanya dalam kelompok ini. Siap Pak Guru, siap. Berharap pada satu orang. Kelompok 3 sudah Pak Guru. Ya, dan ini juga waktu sudah 15 menit. Alhamdulillah. Selesai ataupun tidak, semuanya harus presentasi karena sudah 15 menit. Waktu yang Pak Guru berikan sudah selesai. Baik, kita mulai dengan presentasi kelompok 1. Tadi, siapa tadi yang kelompok 1? Silakan mempresentasikan tentang pengertian tohara dan dalilnya. Syarif Pak Guru. Saya kelompok 2. Oh, kelompok 2 Saya Syarif Pak ya? Guru, saya Pak Guru. Baharullah, silakan Baharullah. Adik Baharullah. Baik. Pengertian najis. Najis adalah Dimulai dengan tohara dulu. Anak dan Baharullah ya. Kita harus sistematis berurut. Tahara menurut bahasa adalah bersih. Tahara menurut bahasa adalah membersihkan. Baik, terus ini presentasi ya. Jadi silakan dipresentasikan. Pak Guru menilai juga hasil kerja kelompok kalian. Tahara adalah kegiatan bersuci baik dari hadas
maupun najis. Sehingga seorang diperbolehkan untuk mengerjakan ibadah. Itu saja Iya. pengertiannya apa. Kemudian Dalilnya di situ tugas kalian ada dengan dalil, anak Baharullah. Pak Guru itu. Terus sampai terakhir. dalilnya la tuqbalus shalah bighairi tuhurin. Artinya, Tidak diterima sholat tanpa bersuci. Iya. baik. Saya Itu hadis dalilnya Nabi boleh ya. Pak Guru menambahkan, boleh. Boleh ya. Ini kan bebas. Artinya begini. Dalilnya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Benar Pak Guru? Artinya, Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. iya, di kedua-duanya benar. Ya, kita beri aplaus untuk adik Hamka dan adik Baharullah. Ya, tadi anak adik Baharullah itu menyampaikan dalil hadis Nabi. Kemudian adik Hamka itu menyampaikan dalil tentang ayat Al-Quran, yakni Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Sama-sama benar. Kita lanjut pada presentasi kelompok 2. Jadi begini adik-adik sekalian ya, anak sekalian. Presentasi kelompok itu bisa kalian bertanya. Bisa dari kelompok lain bertanya untuk kelompok lain. Sebelum Pak Guru menanjak pada kelompok 2, adakah yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan lagi terkait dengan apa yang dijelaskan untuk kelompok 1? Tarik Pak Guru, mau nambahkan Pak Guru. Ada? Cukup. Ya, kalau tidak, kita lanjut pada presentasi kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyimpulkan hasil diskusi tentang alat-alat bersuci. Jadi alat-alat bersuci itu ada 3, yakni pertama dengan cara berwudu, yang kedua dengan cara mandi, dan yang ketiga adalah tayamum. Jadi itu 3 alat yang kita pakai untuk bersuci. Nah, adapun mandi itu nanti membersihkan hadas besar, adapun nanti wudu hadas kecil. Nah, ini yang bisa kami rangkum dalam diskusi kami untuk mengidentifikasi alat-alat bersuci dari hadas dan najis. Iya. Baik, bagus ya. Tetapi adakah yang bisa menambahkan dari kelompok lain? Saya Pak. Silakan. Saya. Perkenalkan diri dan kelompoknya ya. Saya Pak Guru. Silakan anak Hamka. Baik Pak Guru, jadi alat-alat bersuci dari hadas dan najis itu misalnya seperti air. Nanti air itu terbagi atas 7 macam air. Air laut, air mata air, dan lain sebagainya. Selain daripada air untuk bersuci, ada juga alat-alat lain, misalnya seperti batu. Jadi batu itu bisa juga dipakai untuk bersuci, Pak Guru. Itu tambahan dari kami, Pak Guru. Kelompok 3, Pak Guru ini. Iya, baik. Luar biasa ini juga kelompok 3 ya. Ada lagi yang lain? Siapa Guru? Coba silakan. Ya. Anak Darlin. Iya, alat bersuci intinya itu air. Sedangkan air ini kalau dilihat dari sisi hukumnya itu terbagi beberapa macam, ya. Jadi tidak semuanya air itu suci, namun bisa mensucikan. Makanya kalau dilihat dari segi hukumnya itu air itu terbagi ada air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang keluar dari bumi, air suci, dan itu bisa mensucikan. Kemudian air mutahhir suci tetapi tidak mensucikan, ya. Seperti apa?
seperti air yang sudah dicampur dengan benda-benda lain seperti kopi. Kopi itu suci, tapi tidak bisa mensucikan. Iya. Mungkin hanya itu saja dulu, Pak Guru. Baik, bagus sekali ini apa yang disampaikan oleh Darlin tadi, anak Darlin. Berarti kalian ini saling melengkapi ya. Itulah gunanya diskusi kelompok. Jadi kalau ada yang kurang dari kelompok lain bisa dilengkapi oleh kelompok lain. Sekarang yang ketiga adalah kelompok 3. Giliran kelompok 3 untuk presentasi. Coba silakan kelompok 3. Baik Pak Guru, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari yang kami diskusikan tadi tentang mengklasifikasi jenis hadas dan najis. Jadi jenis-jenis hadas itu hadas terbagi atas 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu contohnya seperti air kencing, buang air kecil. Jadi orang kalau buang air kecil artinya dia masih berhadas, tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Kalau hadas besar itu dia orang yang misalnya keluar air mani pada saat misalnya dia bermimpi. Kalau perempuan misalnya dia dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Terus najis. Najis itu terbagi atas 3 macam. Yang pertama itu najis muhaffafah. Yang kedua dia adalah najis mutawasito. Dan yang ketiga adalah najis mughallazo. Najis muhaffafah itu adalah najis yang ringan. Contohnya adalah kalau najis dari bayi yang belum berusia 2 tahun, bayi laki-laki. Jadi itu hadas itu najis yang paling ringan. Cara membersihkannya ya cukup dipercikan dengan air. Terus najis mutawasi itu adalah najis yang dalam kategori yang sedang. Misalnya najis terkena misalnya air kencing atau misalnya terkena benda-benda yang kotor, maka itu termasuk di dalam najis mutawasito. Dan najis yang ketiga itu najis mughallazo, najis yang berat. Misalnya terkena air liur anjing, terkena air liur babi. Jadi cara membersihkannya yaitu dengan cara dibersihkan dengan air sebanyak 7 kali. Lalu di antara 7 kali itu dicampur dengan tanah. Luar biasa. Ya, lengkap sekali ini penjelasannya. Pak Guru, penjelasan dari kami Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Kita beri aplaus untuk ketiga kelompok ini. Oh, ada yang ingin menambahkan? Ya, saya tambahkan sedikit tentang hadas tersebut ini Pak Guru. Silahkan. Ya, jadi yang tadi Ahmad Syarif. Ya, tadi hadas itu kurang lengkap saya anggap. Jadi ya, adapun hadas itu kan dibagi 2, hadas kecil dan hadas besar. Jadi hadas kecil itu hadas yang bisa disucikan dengan cara berwudu. Dan adapun hadas besar itu hanya bisa disucikan dengan cara mandi. Nah, mungkin sekedar itu tambahannya karena yang tadi itu sekedar contoh daripada hadas tersebut. Nah, begitu Pak Guru. Alhamdulillah. Luar biasa, ini sudah saling melengkapi. Terima kasih untuk presentasi ketiga kelompok. Ya, baik. Silakan selesai mengisi LKPD-nya, silakan dikumpul ke Pak Guru. Ya, Pak Guru, siap. Siap. Iya. Nah, anak-anak sekalian, materi tohara ini sangat penting ya, seperti yang sudah diuraikan tadi dan juga kalian sudah presentasikan bersama, karena ini berkaitan dengan sahnya ibadah. Ya, di mana tadi di awal Pak Guru sudah menyampaikan atau menjelaskan bahwa sahnya bersuci itu merupakan prasyarat dari sahnya suatu ibadah. Jadi sangat penting untuk kita pelajari. Adakah di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan dari materi ini?
Ya, yang tadi maaf Mungkin ya, Kamil di Pak kelompok Guru bisa satu. menjelaskan kesimpulan Pak Guru. Ya, tadi kelompok satu itu kurang menjelaskan tentang pengertian hadas dan pengertian najis ya. Dia hanya menjelaskan pengertian tohara dan dalilnya, sementara tohara itu meliputi hadas dan meliputi najis. Jadi adakah yang bisa menjelaskan pengertian hadas dan najis lagi? Tadi sudah mengklasifikasi pembagiannya. Sekarang pengertiannya coba. Pak Ada Pak Guru, Pak Guru. tinggal Pak Kamil, Nanda Kamil nih. Kamil, dari mana aja Kamil ini? Ada Pak Guru, hadir. Sila, kamu tahu ini Kamil? Coba kalau apa yang kamu ketahui tentang hadas dan najis, tolong coba disampaikan. Hadas menurut bahasa berarti sesuatu yang baru terjadi. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang tidak suci, menyebabkan seseorang tidak diperbolehkan mengerjakan ibadah. Iya, benar ya. Kalau najis? Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Iya. Sedangkan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah seseorang untuk diterima sahnya ibadahnya. Luar biasa, benar sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Kamil. Ternyata dia diam-diam lumayan ya. Baik. Nah, anak-anak sekalian, kita telah berada di penghujung pertemuan ini. Jadi, setelah materi ini, insya Allah pertemuan berikut kita akan mempelajari langsung tentang tata cara bersucinya ya. Kalau tadi hanya pada konsep-konsepnya, tadi kan disebutkan alat-alat bersuci, belum masuk pada teknik-teknik bersuci ya. Yang tadi sudah disampaikan bahwa kalau di hadas kecil cara menyucikannya adalah dengan cara berwudu, dan jika tidak ada air maka bisa diganti dengan tayamum atau dalam keadaan sakit. Begitu juga dengan hadas besar, yaitu hadas yang cara menyucikannya dengan mandi wajib atau mandi besar, dan jika tidak ada air atau sedang sakit bisa diganti dengan tayamum. Nah, bagaimana tata cara tayamum, bagaimana tata cara wudhu yang benar dan mandi tersebut akan kita bahas pada pertemuan berikut. Nah, di akhir pertemuan ini Pak Guru akan memberikan sebuah tugas kepada kalian ya. Ini kurang lebihnya Pak Guru akan membacakan tugasnya. Ya, tugas ini bentuknya pilihan ganda. Jadi silakan kalian menjawab hanya 5 menit karena dia hanya 5 nomor, karena dia hanya 5 nomor Pak Guru beri waktu 5 menit. Silakan Pak Guru bagikan kertasnya dan dijawab. Ya baik, sudah selesai ya Pak Guru kumpul. Kemudian anak-anak sekalian, setelah mempelajari materi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata bersuci dari najis dan hadas ini sangat penting ya. Karena merupakan indikator utama atau prasyarat daripada diterimanya ibadah kita seperti sholat. Jadi sia-sia kita mengerjakan sholat berapapun banyak rakaatnya jika kita tidak dalam keadaan suci. Oleh karenanya mulai dari sekarang kalian harus membiasakan untuk bersuci ini. Ya, baik bersuci dari hadas maupun bersuci dari najis. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa najis itu tadi dijelaskan oleh anak Hamka tentang najis mutawassita. Tetapi najis mutawassita itu juga dia ada 2 pembagiannya. Ada yang disebut najis hukmiyah dan ada yang disebut najis ainiyah. Iya, kalau ainiyah itu namanya ain, berarti mata, berarti dia terindra. Bisa dilihat. Iya, najis-najis yang sifat najisnya itu bisa dilihat. Sifat najis kan ada 3, adik sekalian, ya. Itu najis itu sifatnya ada 3. Terlihat, tercium, terasa. Bukan mau dirasa dengan jari ya, bukan dengan lidah, bukan ya. Tetapi dirasa dengan kulit. Oleh karenanya, adik sekalian, najis mutawassita jenisnya ainiyah itu adalah najis yang terlihat atau terindra ya, bisa dilihat warnanya, bisa dicium baunya dan bisa terasa dengan kulit. Adapun yang hukmiyah tadi adalah najis yang tidak terindra tetapi diyakini ada keberadaannya. Contohnya air seni yang sudah kering misalnya.
Nah, adik sekalian, ini saja yang bisa Pak Guru berikan pada hari ini. Intinya, Pak Guru mengharapkan pada kalian semua setelah mempelajari pentingnya tentang materi bersuci ini, jangan ada lagi di antara kalian yang mengerjakan sholat kemudian bersucinya asal-asalan atau tidak bersuci. Begitu juga jika ada yang terkena najis, kemudian belum menyucikan najisnya, sudah melaksanakan sholat. Itu semua tertolak. Jangan kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru ingin bertanya, sudah sangat memahami materi ini? Sudah Pak Guru. Sekalian? Nah, bagian manakah yang menurut kalian sulit dalam materi ini? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Semuanya sudah sering mempraktekkan kan tata cara berwudu di rumah? Sudah Pak Guru. Iya, alhamdulillah. Insya Allah pertemuan keempat nanti kita akan masuk pada materi mempraktekkan. Nah, ini saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan sehingga bisa tertanam dalam diri kita, dan pembelajaran ini bukan hanya sekedar pengetahuan tetapi dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pak Guru akan menutup saja dengan hamdalah, tidak usah berdoa karena hamdalah juga bagian daripada doa. Ya, kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,